Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi anak ibu yang cantik dan ganteng. Sebelum kita awali pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian semua sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita belajar di tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Memasuki subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran pertama. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Anak-anak, orang harus bekerja karena untuk mencukupi kebutuhan mereka. Jadi, setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing. Dengan bekerja, kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak orang yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Hari ini, kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Ayo buka buku tematiknya halaman 50. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Stop dulu videonya
Lalu kalian kerjakan pertanyaan yang ada di dalam video tersebut. Pertanyaan-pertanyaan di dalam video ada juga di buku siswa. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Stop dulu videonya, lalu kalian kerjakan pertanyaan yang ada di dalam video tersebut. Pertanyaan-pertanyaan di dalam video ada juga di buku siswa. Perhatikan penjelasan berikut ini. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Coba kalian amati gambar yang ada di samping. Perhatikan gambar dan perhatikan penjelasan berikut ini. Hasil tangkapan ikan nelayan akan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, setelah semua itu, setelah ikan bersih, baru ikan tersebut bisa kita konsumsi atau kita makan. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui jenis kegiatan ekonomi pada penjelasan tersebut adalah perdagangan, jenis barang yang dijual belikan adalah ikan, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Hasil dari setiap pekerjaan adalah 1. Nelayan menghasilkan ikan, yaitu barang. Yang kedua, pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan, yaitu barang. Dan yang ketiga, tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan, yaitu jasa. Karena tukang pengangkut barang tidak menghasilkan barang, tetapi dia mengeluarkan tenaga untuk mengangkut barang tersebut. Maka, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pelukis, penjahit, tukang kayu, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin.
Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Misalnya, guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, tentara, polisi, dan supir. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Tulisannya harus memuat jenis kegiatan ekonomi, lapangan pekerjaan, hasil dari setiap pekerjaan, dan penyebaran barang. Oh, I want something just like